Dan bayangin ya, kalau malam ini Gunung Semeru, Bromo, dan semua gunung di Jawa ini dicabut. 5 detik saja, Pulau Jawa pasti bergeser. Gempa di mana-mana, laut naik. Kenapa? Karena gunung itu bukan hiasan, dia itu pakunya bumi. Dan anehnya, hal ini sudah ditulis dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, sebelum ada satelit, sebelum ada alat ukur. Kita lihat gunung itu tinggi ya, gagah. Tapi yang kita lihat itu cuma 10%-nya aja. Dan tahun 1800-an, ilmuwan Inggris mengukur gravitasi di Himalaya. Harusnya gunung segede itu narik alat ukur mereka dengan kuat, tapi hasilnya tarikannya kecil banget. Mereka bingung kemana hilangnya massa gunung itu, dan baru ketahuan setelah ada teknologi gempa. Ternyata di bawah gunung ada akar. Akarnya masuk ke dalam perut bumi 5-6 kali lebih dari tingginya gunung. Gunung Semeru yang tingginya 3,6 km, akarnya nancep 20 km ke dalam. Jadi gunung itu kayak gunung es di laut, yang kelihatan di atas kecil, yang di bawah gede banget. Akar inilah yang ngunci lempeng bumi biar nggak goyang terus. Ilmuwan nyebutnya isostasi. Bumi ini mengapung dan gunung adalah pemberatnya. Sekarang kita buka Al-Quran surat An-Naba ayat 7. Allah berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kenapa Allah bilang gunung sebagai pasak, bukan sebagai tiang? Ibnu Katsir menjelaskan, pasak itu fungsinya untuk menahan dan ditancapkan agar bumi stabil, tidak berguncang bersama penghuninya. Coba lihat pasak tenda, dan yang nancap di tanah pasti lebih panjang dari yang kelihatan di luar. Kalau pendek, tendanya pasti roboh ketiup angin. Gunung juga begitu, yang di dalam lebih panjang dari yang di luar. Baru dibuktikan sains 100 tahun terakhir. Di ayat lain surat Anbiya ayat 31, dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak diguncang bersama mereka. 1400 tahun yang lalu, siapa yang bisa mengukur akar gunung? Gak ada kan? Kecuali Allah yang menciptakan gunung itu sendiri. Nah, ini yang buat kita merinding. Dan Allah aja bikin bumi yang segede ini butuh pasak biar gak oleng. Lalu hatimu, hidupmu, apa pasakmu? Banyak dari kita bangun puncaknya tinggi-tinggi, karir tinggi, follower banyak, gaya tinggi, tapi akarnya dangkal. Sholatnya bolong, ngajinya jarang, zikirnya lupa. Pas kena angin masalah sedikit aja langsung oleng, cemas, overthinking, dan putus asa. Gunung aja butuh akar 20 km untuk berdiri 3 km. Masa iman kita cuma 2 rakaat seadanya? Pasak bumi adalah gunung, dan pasak hati adalah sholat. Makanya Rasulullah kalau ada masalah berat, beliau langsung sholat, karena beliau tahu kalau pasaknya kuat, badai apapun gak akan ngerobohin tenda. Dan ingat ya, dan sekuat apapun gunung itu, di hari kiamat Allah bilang gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau gunung yang jadi pasak bumi aja hancur, apalagi kita yang gak punya pasak. Sejauh apapun perjalananmu, pulangnya tetap akhirat, dan bekal terbaiknya adalah sholat. Coba komen di bawah, tulis pasak hati. Kalau minggu ini kamu mau kuatin sholat kamu, kita kuatin bareng-bareng ya. Dan saya bukan ustadz, dan saya bukan ahli ilmu. Saya hanya seseorang yang ingin belajar memperbaiki diri. Assalamualaikum.